Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andien dengan NIM 054070684, Fakultas Ilmu Perpustakaan, Universitas Terbuka Kota Makassar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber-sumber informasi, yaitu menjelaskan bagaimana cara saya menemukan koleksi jenis referensi di perpustakaan, serta menjelaskan koleksi referensi apa saja yang saya peroleh. Jadi, ketika saya berkunjung ke perpustakaan, hal yang pertama yang saya lakukan adalah menanyakan kepada petugas atau pustakawan tentang rak koleksi referensi, yang mana biasanya koleksi referensi ditempatkan di bagian khusus yang tidak boleh dipinjam keluar tetapi bisa dibaca langsung di tempat. Saya menemukan berbagai jenis koleksi referensi seperti yang pertama, kamus dan ensiklopedia yang merupakan dasar dari berbagai kajian ilmiah karena menyediakan informasi dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kamus digunakan untuk mencari definisi kata, memahami ejaan baku, mengidentifikasi kelas kata, serta menemukan sinonim maupun antonim yang tepat. Sementara itu, ensiklopedia memberikan informasi yang lebih luas karena mencakup berbagai bidang pengetahuan dalam bentuk artikel ringkas namun terstruktur. Kemudian referensi kedua, buku statistik dan laporan tahunan pemerintah menjadi sumber penting bagi penelitian berbasis data. Buku statistik seperti data sosial, ekonomi, statistik pendidikan, atau statistik kesehatan berisi angka-angka resmi yang diterbitkan oleh lembaga terpercaya. Data tersebut sangat diperlukan dalam berbagai analisis, baik untuk menyusun kajian empiris, menyusun laporan penelitian, maupun melakukan evaluasi kebijakan. Laporan tahunan pemerintahan juga tidak kalah penting karena memuat pencapaian program kerja, penggunaan anggaran, hingga prioritas pembangunan. Ketiga, itu terkait referensi atlas dan peta, memiliki peran besar dalam memahami aspek spesial atau keruangan dari suatu informasi. Atlas adalah kumpulan peta yang dapat mencakup berbagai tema seperti persebaran penduduk, potensi sumber daya alam, klimatologi, dan fotografi. Peta tidak hanya memberikan gambaran geografis tetapi juga membantu membaca, melihat hubungan antar wilayah, memahami pola sebaran, serta menganalisis perubahan lingkungan. Dalam bidang geografi, perencanaan wilayah, serta studi pembangunan, atlas dan peta merupakan alat bantu visual yang sangat penting dan bermanfaat. Nah, terakhir, buku pegangan atau handbook, jenis referensi yang disusun secara ringkas namun padat informasi. Handbook biasanya berisi rangkuman konsep inti, rumus, prosedur, tabel, dan standar acuan dalam suatu bidang ilmu. Karena sifatnya yang praktis, buku ini sering digunakan sebagai referensi cepat ketika pembaca membutuhkan informasi esensial tanpa harus membaca uraian teoritis yang panjang. Dalam dunia akademik dan profesional, handbook sangat bermanfaat bagi mereka yang bekerja dengan data, rumus, dan atau metode teknis seperti mahasiswa teknik, peneliti statistik, atau praktis ekonomi. Nah, dari keempat jenis koleksi referensi yang saya sebutkan tadi memiliki peran penting dalam menyusun pengetahuan yang kuat dalam mendapatkan pertanggungjawabkan. Kamus dan ensiklopedia memberikan pijakan konseptual, kemudian buku statistik dan laporan pemerintah menyediakan data empiris, atlas dan peta memberikan perspektif visual dan spesial. Kemudian sementara handbook membantu membaca, mengakses informasi teknis secara cepat. Nah, ketika digunakan bersamaan, referensi-referensi ini dapat meningkatkan
kualitas hasil belajar, memperkaya analisis, dan memperkuat ketetapan dalam penulisan akademik. Sangat penting sebagai mahasiswa untuk memanfaatkan layanan referensi di perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Nah, baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.